Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas informatika, yaitu topologi jaringan komputer. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Gios, Kistia, dan Sevika. Untuk pengertian topologi jaringan komputer sendiri adalah pengaturan fisik atau logis yang menghubungkan perangkat komputer satu sama lain. Topologi jaringan juga menjelaskan cara data ditransfer dalam jaringan. Topologi jaringan dapat menggunakan kabel atau tidak, seperti kabel UTP, fiber optik, atau nirkabel. Pemilihan topologi jaringan yang tepat tergantung pada beberapa faktor, seperti skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi jaringan komputer memiliki berbagai macam. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi yang menggunakan kabel tunggal seperti media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat semua klien dan server dihubungkan. Karakteristik topologi bus sebagai berikut. Satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. B. Sederhana dalam instalasi. C. Sinyal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi kolision. Topologi bus mempunyai kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan topologi bus sebagai berikut. A. Harga lebih murah dibandingkan star karena harga kabel yang digunakan lebih murah. B. Pada jaringan dengan topologi ini tidak membutuhkan konsentrator. Beberapa kelemahan topologi jaringan bus sebagai berikut. A. Sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. B. Untuk pengembangan ke arah yang lebih luas mengalami hambatan. Topologi star. Topologi star adalah jenis topologi yang menggunakan HUB atau switch broadcast untuk menghubungkan semua komputer dalam jaringan. HUB atau switch ini digunakan sebagai perantara komunikasi antar komputer sehingga untuk mengirim data ke komputer lain, setiap node harus melewati HUB terlebih dahulu. Karakteristik topologi star sebagai berikut. Setiap node berkomunikasi langsung dengan node pusat, lalu lintas data mengalir dan node ke node pusat kembali lagi. Mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke sentrai node. Jika satu kabel terputus, lainnya tidak terganggu. Topologi star memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan topologi star yang pertama, jika sentral konsentrator rusak, semua komputer dalam jaringan tidak dapat berfungsi. Kedua, bila pengiriman data secara bersamaan, dapat terjadi tabrakan. Yang ketiga, boros dalam penggunaan kabel. Kelebihan topologi star. Yang pertama, jaringan mudah untuk dikembangkan dengan cara menarik kabel menuju konsentrator. Kedua, jika terdapat salah satu kabel yang menuju node putus, tidak dapat mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Yang ketiga, manajemen lebih mudah karena semuanya berakhir di satu titik pusat sentralisasi. Macam-macam topologi ring. Topologi ring adalah jenis topologi jaringan di mana setiap node terhubung ke dua node lainnya hingga membentuk rangkaian yang menyerupai bentuk cincin atau melingkar. Pada topologi ini, setiap node berfungsi sebagai repeater, mengutamakan sinyal bagi node sebelum maupun sudah. Karakteristik topologi ring sebagai berikut. A. Biasanya topologi ring tidak butuh secara fisik, melainkan direalisasikan dengan sebuah konsentrator dan kelihatan seperti topologi star. B. Sinyal mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindari terjadinya kolision dua paket data bercampur sehingga memungkinkan pergerakan data yang cepat dan kolision detection yang lebih sederhana. C. Lingkaran tertutup yang berisi node-node. Topologi ring mempunyai kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan topologi ring sebagai berikut. A. Dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data yang dikirim mengalir dalam satu arah sehingga data yang dikirim selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. B. Membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah dibandingkan topologi start.
C. Semua komputer pada jaringan mempunyai satu yang sama. E. Hemat kabel. Berapa kekurangan topologi ring sebagai berikut. A. Apabila terjadi kabel yang putus, semua komputer tidak dapat digunakan. B. Sulit untuk berkembang jaringan ke arah yang lebih luas. C. Lebih sulit dikonfigurasi daripada topologi start. Topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon merupakan jenis topologi jaringan yang dikembangkan melalui penggabungan topologi jaringan push dan start. Jaringan tersebut merupakan gabungan dari beberapa topologi start yang dihubungkan dengan topologi push yang berfungsi sebagai backbone atau tulang punggung. Karakteristik topologi tree sebagai berikut. A. Terdapat backbone yang berfungsi sebagai simpul utama yang menghubungkan jaringan. B. Memiliki tingkatan dalam jaringan atau hierarki jaringan. C. Terdapat sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat kendali dan data pada jaringan. D. Komunikasi data harus melalui hub atau pusat kendali. Topologi tree mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan topologi tree sebagai berikut. A. Mudah dikembangkan. B. Semua data perusahaan dapat berpusat menjadi satu area kerja. C. Kontrol manajemen lebih mudah karena sentralisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kelemahan topologi tree sebagai berikut. A. Dapat terjadi tabrakan file data collision. Bila terjadi putus kabel pada komputer tingkat atas, komputer di bawah tidak dapat digunakan. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda menghubungkan dalam satu jaringan, topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid sebagai berikut. A. Dapat menyatukan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda. B. Fleksibel dan efisien, yaitu dapat diterapkan pada lingkungan jaringan yang berbeda tanpa perlu merombak topologi jaringan yang telah terbentuk sebelumnya. Selain itu, dapat mengurangi space jaringan yang terbuang. C. Aliran data dapat bekerja dengan sempurna meskipun berjalan dalam sejumlah lalu lintas jaringan yang berbeda akibat mengombinasikan berbagai konfigurasi topologi jaringan yang berbeda. Kekurangan topologi hybrid disebabkan oleh kebutuhan akan perangkat keras dan perangkat lunak khusus mungkin diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai jenis topologi. Topologi hybrid memiliki beberapa karakteristik, di antaranya fleksibilitas, toleransi kesalahan, keandalan jaringan, kinerja stabil, mudah dipindahkan. Kekurangan topologi hybrid disebabkan oleh kebutuhan akan perangkat keras dan